Yes. Shalom, shalom semua yang ada di YouTube maupun ada di Zoom PSBB Ministry. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Semangat, hari ini kita ada training pasukan doa. Kita akan mulai ibadah kita. Baiklah Bapak Ibu, saya mau menyapa untuk Pak Novens. Halo Pak, shalom, terima kasih sudah hadir di PSBB Ministry. Kita percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga kita juga akan naikkan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Nur. Shalom Ibu Nur. Ini adalah pemuji kita yang luar biasa ya, suaranya seriosa. Wow. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kita juga akan doa syafaat, doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Ella. Silakan Ibu Ella. Semuanya, salam. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah Tuhan melalui Zoom ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan atas segala hal dan dalam segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan Yesus, kiranya Kau hadir Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu Tuhan, Ibu Nur Matondang Tuhan yang akan memimpin pujian Tuhan. Kiranya pujian yang dinaikkan menyukakan hati-Mu Bapa dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Noven Manulang Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Sehingga apapun yang disampaikannya nanti menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam Tuhan dan kami bisa menghidupkan firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah join di Zoom ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati kami satu persatu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyaksikan melalui live streaming melalui YouTube Tuhan. Kau juga yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ella. Baiklah. Shalom Bapak Ibu. Kita angkat pujian dalam memasuki ibadah pagi hari ini bersama kita semua dari persekutuan PSBB. Kita tahu Allah hadir atas pujian. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Bapa, kami merasakan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami bersekutu bersama saudara-saudara kami dari persekutuan PSBB ini ya Bapa. Mau memuji dan menyembah Engkau semata, karena Engkau begitu kasih, begitu Engkau mengasihi kami semua. Sehingga di pagi yang baru ini kami boleh bersekutu menikmati karunia-Mu Bapa. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Pujilah Dia di pagi hari ini yang telah hadir bersama-sama kita dengan kuasa yang luar biasa. Pagi hari ini kita tahu Bapa yang begitu mengasihi, yang telah hadir bersama kita. Kita rasakan itu, betapa kasih-Nya di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, mari kita angkat sekali pujian. Pujian ini kita puji bersama dari masing-masing tempat kita berada. Dengan segala kebesaran hati kita datang kepada-Mu. Hanya bersama Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatkan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu. Suaranya nggak ada. Maaf, Bu Nur, suaranya nggak ada. Engkau yang bertindak beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Vokal sudah masuk, ya Pak.
aku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terpujilah Dia yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Di pagi hari ini kita boleh menikmati kasih karunia-Nya. Biarlah melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Manulang, kita siapkan hati masing-masing kita sambut firman dengan pujian ini. Hatiku Tuhan, dengan iman. Pujilah Dia, kita sambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Manulu. Saya kembalikan ke host. Yes, terima kasih Bu Nur. Wow, luar biasa hari ini ya puji-pujiannya. Siapa yang diberkati hari ini? Yes, kita percaya kita diberkati hari ini oleh pujian oleh Bu Nur. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Manoven. Silahkan, waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Yes. Baik, Shalom. kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang padamu. Kami boleh datang memuji, menyembah-Mu. Kami boleh menyapa-Mu. Bapa ya Aba, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah shalom, sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh merasakan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, baik yang di Zoom, para pemimpin-pemimpin di PSBB ini Bapak. Biar apa yang menjadi visi misi mereka dalam penjangkauan sampai ke bangsa-bangsa boleh terjadi, tergenapi dalam kehidupan mereka Bapak. Berkati semua para pemimpin-pemimpin ini Bapak, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan percayai. Munculkan Tuhan ministry ini Tuhan menjadi ministry yang benar-benar berkenan di hati-Mu. Kau berkati juga mereka yang ada di YouTube, Kau berkati mereka, siapapun mereka Bapak, Kau berkati pelawat jamaah ya Bapak, baik offline maupun online dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan,
ambil alih setiap kata kalimat firman yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Biar Engkau yang berbicara untuk kami semua, Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, hanya Engkau yang memiliki otoritas penuh atas kami semua. Dan setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Untuk tema hari ini, bulan ini, saya dapatkan dari Ibu Eva berkatakan tentang kerendahan hati ya Bu ya. Jadi subtema ini saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya percaya kerendahan hati akan membuka semua pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Amin. Iya, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati adalah bagian dari pendewasaan diri. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga hati kita dan tetap rendah hati dimanapun Tuhan tempatkan. Jangan minum racun sakit hati dalam hidupmu, karena hidupmu akan terus pahit. Hati yang pahit adalah sumber dari sakit penyakit. Di masa pandemik ini Tuhan izinkan terjadi. COVID-19 melanda seluruh dunia. Seluruh aspek kehidupan manusia terganggu. Bangsa-bangsa mengalami gejolak. Iya, saya percaya masa pandemik ini adalah masa pendewasaan diri kita di hadapan Tuhan. Kualitas kehidupan rohani kita bukan lagi terlihat dari seberapa banyak pelayanan kita di luar sana. No, tidak. Seberapa besar dan megahnya gereja kita. Seberapa banyak program-program kerja kita di dalam organisasi. Tidak. Kesibukan kita di luar sana dengan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah rohani. Bukanlah yang Tuhan mau. Karena kualitas hidup adalah berbicara tentang hubungan. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Hanya kita yang tahu. Apakah sudah berkualitas atau tidak? Apakah hari-hari kita jalani bersama dengan Dia? Apakah setiap hari kita mau membawa hidup kita di dalam jalannya Tuhan? Selaras, sejalan, seirama dengan Dia. Iya, kita harus memiliki keintiman, keakraban dengan Tuhan setiap hari. Tanpa Dia, apapun yang kita kerjakan, lakukan, usahakan, akan sia-sia. Setelah saya pelajari rendah hati dalam bahasa Ibrani, itu disebut dengan anah. Sehingga kata-kata turunannya bisa diterjemahkan secara bebas menjadi satu dengan makna kerendahan hati atau kelembutan hati. Jadi kalau ada bapak, ibu atau anak-anak saudara yang bernama Ana, seharusnya memiliki karakter atau sikap ya rendah hati sesuai dengan namanya, Ana. Iya, rendah hati. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di dalam Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tinggi hati atau kesombongan atau kecongkakan akan mendahului suatu kehancuran. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti akan mendapatkan bimbingan Tuhan secara khusus. Kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan tentunya akan membawa hidupnya masuk dalam destininya Tuhan. Iya. Karena kerendahan hati memang kelihatannya sudah diucapkan ya. Tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau udah menyentuh masalah-masalah pribadi kita.
Tiba-tiba harga diri kita nih langsung bergejolak, emosi kita langsung tinggi, meledak-ledak. Bicara kita juga udah cenderung tinggi, nadanya tinggi, suaranya wah, udah nggak enak. Tapi kalau kita mengerti betapa berharganya kita dan sesama kita di hadapan Tuhan, kita akan cenderung menghargai orang lain. Caramu memperlakukan diri akan menentukan standar bagaimana orang lain memperlakukan dirimu. Saya ulangi, caramu memperlakukan diri akan menentukan standar bagaimana orang lain memperlakukan. Menghargai diri sendiri adalah langkah awal untuk belajar bagaimana menghargai orang lain. Iya. Orang-orang yang memiliki rasa menghargai diri atau self-respect cenderung bahagia dan berhasil. Amin. Iya. Oleh karena itu, kita harus membangun self-respect. Hargai dirimu sendiri. Fondasi utama untuk self-respect adalah kerendahan hati. Humility. Orang yang memiliki self-respect dalam dirinya, orang yang menyadari siapa dirinya dan siapa penciptanya. Kalau kita semua sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, maka kita pasti akan selalu merasa tidak berdaya. Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Ya, dia akan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa, Tuhan. Sehingga dia harus terus mengandalkan Tuhan setiap saat. Iya. Cara pandang dan respon kita kepada orang lain akan terlihat dari sikap kita kepada orang lain. Bisakah kita berkata kepada orang lain atau di kiri kanan kita, bro, sis, saya benar-benar merasa diberkati loh. Saya lihat hari ini kamu luar biasa. Seperti tadi, bagaimana Ibu Nurma Tondang menyanyikan lagu dengan suara yang indah, luar biasa. Kita nikmati, kita rasakan. Karena bicara tentang ujian penyembahan itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa rasakan apa-apa. Iya. Buat kita itu hanya rutinitas, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita memiliki rasa, passion, kecintaan akan Tuhan, kita akan merasakan Dia benar-benar hadir, datang dalam diri kita. Iya. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini, ya kalau kita nyatakan dengan tulus, dengan hati yang benar, dengan kerendahan hati, kita tanggapi, itu artinya kita memberikan nilai plus terhadap orang-orang yang kita jumpai. Ya, bukan dengan merendahkan, menganggap bahwa kita lebih mampu dari orang lain, lebih hebat, paling keren, dan lain sebagainya. Bukan. Kalau kita sudah memiliki benih sedikit saja dan menganggap bahwa kita jauh lebih baik dari orang lain, hati-hati. Berarti kita memiliki masalah yang serius dalam hidup kita. Itu adalah titik tolak. Kita akan mengalami satu kejatuhan dan kehancuran dalam hidup kita. Iya. Dasar iblis untuk masuk dan menjadikan itu menjadi satu dasar pijakan untuk menghancurkan kehidupan kita. Hati-hati. Amsal 3 ayat 34 berkata seperti ini. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh. Lihat. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Lihat betapa baiknya Tuhan kita. Orang yang rendah hati dibela Tuhan. Mungkin kalau di dunia sana kita beranggapan, aduh gue diinjak-injak. Gue nggak dihargai. Dilihat dan dipandang sebelah mata aja. Tidak dianggap. Diperkatakan saya bukan siapa-siapa.
It's okay. Nggak masalah. Tapi janji Tuhan, orang yang rendah hati dikasihinya. Artinya orang yang rendah hati akan dibela dan diberkati Tuhan. Ciri orang yang rendah hati adalah bahwa ia akan selalu menempatkan dirinya lebih penting dari orang lain. Artinya dia nggak menganggap dirinya itu paling hebat, paling penting, lebih berharga, lebih mulia dari orang lain. Enggak. Dia akan respect kepada orang lain. Hati-hati, waspadalah dengan kesombongan atau tinggi hati dalam diri kita. Karena orang yang tinggi hati biasanya itu tidak mau berkompetisi. Dia tidak mau orang lain menyaingi dirinya. Dan orang-orang yang memiliki sifat dan karakter seperti ini, hidupnya akan sulit untuk bersosialisasi di masyarakat. Ya, karena dia menganggap bahwa dia paling hebat. Dia harus didahulukan, diprioritaskan. Dia akan sangat sulit untuk bersosialisasi di luar sana. Karena tinggi hati merupakan perlawanan pada Tuhan. Ngeri. Salah satu sifat yang Tuhan tidak kehendaki dari manusia adalah kesombongan. Orang sombong adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Tidak merasa membutuhkan Tuhan. Tidak takut akan dosa. Itulah sebabnya Tuhan seringkali menghukum orang-orang yang sombong. Dan Tuhan juga nggak segan-segan untuk menghukum orang-orang, bahkan orang-orang yang percaya kepadanya. Iya. Kalau di kisah Alkitab, Daud disebut sebagai the man after God's own heart. Tuhan menyebut Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Tapi ketika Daud mapan, lihat, ketika Daud mapan dan berjaya sebagai raja Israel, ia mulai sombong. Daud mulai menghitung laskar-laskar Israel. Ingat kisah ini? Kalau kita baca di Tawarik, ya. Dia mulai mengandalkan kekuatan militernya, pasukannya. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Akibatnya Tuhan murka kepada Daud, sehingga ia menghukum bangsa Israel dengan membunuh kira-kira sekitar 70.000 orang di antara mereka. Lihat. Banyak. Secara tidak langsung ia melakukan pembunuhan massal. Dengan tingkah lakunya. Memang kelihatannya sederhana, cuma ngitung aja kok. Nggak melakukan hal-hal yang lain. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Tuhan, aku melakukan banyak pelayanan. Saya banyak melakukan hal-hal yang memang berkenan. Kelihatannya rohani. Tapi Tuhan nggak suka itu. Tuhan nggak mau itu. Tuhan nggak perintahkan itu. Sesuatu yang sepele buat kita. Tapi besar buat Tuhan. Ketidaktaatan kita akan Dia. Akan menghancurkan dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Iya. Hati-hati. Tidak cuma Daud. Bahkan orang-orang yang tidak percaya. Seperti Firaun saat di zaman Musa. Ini adalah tokoh yang dituliskan Alkitab yang pertama kali dihukum Tuhan. Sebenarnya sih ada Adam dan Hawa. Ya, itu untuk orang percaya. Tapi ini Firaun. Ya. Ketika Yusuf mati dan Firaun bangkit, Firaun-Firaun yang lain bangkit dan memerintah di Mesir, ya. Dan mereka ini benar-benar tidak mengenal Yusuf. Mereka bangsa ini, Mesir ini mulai memperlakukan bangsa Israel dengan kejam, dengan keras. Bahkan mereka pun dipaksa untuk kerja rodi. Kalau kita baca di kitab Keluaran, Tuhan kemudian memanggil Musa
memerintahkan Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian yang ia telah janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi Raja Mesir saat itu, Firaun, bersikeras tidak mengizinkan bangsa Israel pergi atau keluar dari Mesir. Sebab mereka adalah budak-budak yang dipekerjakan Firaun. Kepergian bangsa Israel dari Mesir adalah kerugian buat bangsa Mesir. Jadi dia nggak izinkan. Apalagi jumlahnya udah semakin besar, semakin banyak, ada di mana-mana. Sehingga Raja Firaun membuat satu kebijakan. Ingat, apa itu? Membasmi orang Israel dengan cara membunuh bayi-bayi mereka. Supaya tidak ada pertambahan dan pertumbuhan secara kuantiti jumlah dari bangsa Israel. Mulai diputuskan. Supaya tidak lagi ada generasi-generasi baru yang muncul. Sama. Masa pandemik ini juga seperti itu. Cara setan, cara iblis yang dilakukan supaya tidak lagi ada muncul generasi-generasi yang cinta Tuhan. Dengan banyak cara. Ia lakukan. Ia tebarkan rasa takut, rasa khawatir. Juga melanda gereja-gereja Tuhan. Melanda banyak anak-anak Tuhan. Kalau jiwa dan perasaannya sudah ditawan oleh setan dengan rasa takut, tubuh ini otomatis akan tersandra juga dan akibatnya akan sakit. Karena dari pikiran langsung ke hati, kemudian timbullah rasa yang tidak nyaman dalam tubuh. Iya. Firaun begitu sombong. Bahkan dia berkata, dia nggak kenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yang diberitakan, yang diceritakan waktu zaman Musa. Jadi dia terus nggak akan biarkan bangsa Israel pergi. Ya dampaknya, ya Tuhan turun tangan. Musa adalah salah satu hamba Tuhan yang lembut hati, rendah hati, anah, kalau dikatakan gitu. Kalau kita rendah hati, kalau kita berserah sama Tuhan, apapun masalah kita, pergumulan kita yang kita hadapi saat ini, percayalah, Tuhan pasti turun tangan untuk kita. Iya. Di Mesir pun Tuhan mendatangkan banyak ulah pada Firaun dan bangsanya. Sehingga memaksa Firaun untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Umat pilihan Tuhan. Kita juga percaya, kalau kita bersandar sama Tuhan sepenuh hati kita kepada Tuhan, kita pun akan dibebaskan dari segala masalah pergumulan kita. Contoh lain adalah Goliat. Iya. Tokoh yang dituliskan Alkitab ini adalah Goliat. Yang begitu sombong. Orang Filistin yang menantang orang-orang Israel untuk berduel dengannya. Ia juga mengucapkan kata-kata yang sombong dan menakut-nakuti bangsa Israel. Saat itu memang tidak ada seorang pun dari prajurit Israel, termasuk Saul sebagai raja, yang berani menghadapi ancaman Goliat. Tidak ada yang berani. Tapi lihat, Daud yang kemerah-merahan, yang masih muda saat itu. Seorang gembala kambing domba yang masih belia. Yang tidak memiliki skill dalam dunia militer. Dengan gagah berani maju menghadapi Goliat. Dia tidak takut dengan segala intimidasi perkataan-perkataan Goliat yang sombong. Yang mengatakan bahwa daging Daud akan diberikan kepada binatang-binatang.
Nggak takut dia. Tapi dia dengan luar biasa. Hanya mengumban batu di tangannya. Dengan keyakinan dan kepercayaannya akan Tuhan. Dia bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Dia bisa mengalahkan Goliat. Iya. Pak, lalu apa yang menjadi benefit kita, Pak? Sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Apa, Pak, keuntungannya buat kita? Kok sepertinya pro dan kontra? Kok sepertinya berlawanan dengan dunia? Ya, memang pasti berlawanan. Tapi kalau kita jalani ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari orang lain. Mau belajar dari situasi, mau belajar dari kegagalannya, dan mau belajar dari kesulitannya. Sekarang mari kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita mau belajar dari orang lain? Atau kita mau menganggap, oh saya lebih pintar dari orang itu. Saya nggak perlu dia. Secara wawasan, pengetahuan, ide, kapasitas saya lebih daripada dia. Saya nggak perlu. Saya nggak butuh dia. No. Siapapun dia, siapapun mereka, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi kita. Amin. Iya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi berkat bagi kita. Kalau saya atau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati melalui kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh di kehidupan orang lain, apakah kita masih mau melihat kelebihan atau kekurangan daripada orang lain tersebut? Apakah kita harus melihat itu? Dia orangnya begini. Aduh, masa lalunya begitu. Aduh, jangan deh bergaul sama dia. Aduh, jangan deh kita jadiin dia pendoa syafaat. Aduh, bahaya deh masa lalunya begini. Aduh, jangan deh nanti kita ke transfer lah. Udahlah, jangan aneh-aneh. Hati-hati. Aduh, jangan deh. Lihat. Satu benih kecil. Kalau kita izinkan masuk mencemari kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, itu akan merusak seluruh aspek kehidupan kita. Pola pikir kita akan selalu negatif thinking. Nggak ada yang baik, nggak ada yang positif. Karena saya percaya setiap orang, siapapun dia, diberikan Tuhan satu bekal atau benih kebaikan di dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan. Ya. Jadi jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain. No. Hati-hati. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau terbuka, transparan, berani terbuka di hadapan Tuhan, dan berani terbuka di hadapan orang lain. Jujur, orang ini memiliki integritas yang luar biasa. Tahun ini kita ada di Paybat. Tahun Paybat di kalender Yahudi. P itu berbicara firman Tuhan. Bet itu berbicara tentang rumah Tuhan, bait Allah. Kita sebagai baitnya, rumahnya. Lihat, perhatikan. Adakah ruangan-ruangan di hidupmu atau hatimu yang masih terkunci rapat sehingga siapapun tidak bisa masuk ke dalam hatimu? Atau mungkin ada noda atau masa lalu yang kelam sehingga orang lain tidak perlu tahu. Atau mungkin ada noda dosa yang mengikat dalam hidupmu. Sehingga kamu tutup rapat-rapat. Sehingga pemimpin rohanimu, gembalamu, tidak boleh tahu akan hal ini. Dia tutup rapat-rapat. Dia keep. Bahkan
Tuhan sekalipun tidak kau izinkan sepenuhnya bertahta dan menguasai hidupmu. Tuhan, jangan buka aibku. Jangan biarkan mereka tahu siapa diriku. Tutup Tuhan dengan tubuh darahmu. Ngawur itu. Ngawur. Cara doa kita pun kadang-kadang, Tuhan, hati-hati. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati, doa-doanya nggak akan pernah bisa dijawab Tuhan. Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, kita punya self-respect dalam diri kita, juga mau menghargai orang lain, juga mau menghargai Tuhan. Kita mau transparan, kita mau terbuka, buka-bukaan sama Tuhan. Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat. Hati-hati. Percuma saudara tutup rapat-rapat hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu segalanya. Di depan manusia kita bisa tertutup. Kita bisa simpan, bisa bungkus dengan sikap kita, perilaku kita yang kelihatannya manis. Shalom, apa kabar? Halo, puji Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati-hati. Orang yang menutupi kelemahan hidupnya dan suka menyembunyikan dosa yang mengikat dirinya, hidupnya tidak akan pernah bisa tenang. Hidupnya penuh kepalsuan. Penuh dengan sandiwara. Penuh dengan drama. Cerita-cerita fiksi. Akan banyak stres dia akan alami. Dan dia cenderung menutup diri. Berkata-kata juga cuma sedikit, seperlunya. Agar orang lain nggak bisa menilai, tidak bisa melihat pribadi aslinya. Iya. Mazmur 149 Mazmur 149 ayat 4 berkata seperti ini. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Lihat, saya bacakan sekali lagi di Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Lihat, Tuhan memahkotai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menghargai orang-orang yang rendah hati. Keterbukaan kita, transparansi kita, kejujuran kita adalah awal dari perubahan hidup kita. Lihat. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, kalau hidup kita tidak mengalami satu perubahan, kalau kita mengatakan Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah doa, aku sudah datang memuji penyembahmu, aku sudah membaca firman-Mu Tuhan, aku sudah melakukan semua yang kelihatan seolah-olah rohani. Tapi hidupmu biasa-biasa saja, tidak ada banyak terobosan dalam hidupmu. Lihat, adakah keterbukaan, adakah transparansi, kejujuran hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan satu kegiatan-kegiatan yang seolah-olah rohani. Dia minta ada satu hubungan khusus antara kita dengan Dia. 2 tahun lebih ini, apakah kita memiliki hubungan khusus dengan Dia?
Bahkan ada orang bilang begini, aduh kangen nih ke gereja. Aduh, kangen banget ya dengan suasananya yang luar biasa, dengan orang-orangnya, pelayannya. Aduh kangen ya dengan gedungnya. Kenapa kita lebih kangen dengan fasilitasnya? Bukan rindu atau cinta dengan dia. Aneh. Jadi kita datang selama ini beribadah, bersekutu, bukan karena dia dong. Tapi karena tugas mungkin. Atau karena pacar. Atau karena suami, karena istri. Jadi kita seolah-olah kayak rutinitas. Seperti absen. Tuhan, saya hadir ya. Saya datang beribadah loh. Saya datang ke gereja, Tuhan. Absen ya Tuhan. Hari Minggu saya hadir. Saya ikut persekutuan doa PSBB Senin sampai Jumat. Tuhan, saya hadir. Catat ya Tuhan. Saya ada. Saya nggak ada absen yang bolong. Saya ikut juga bakti sosial Tuhan dengan PSBB. Ikut ya kegiatan sosial ya Tuhan. Saya hadir. Catat Tuhan. Sebelum kita melayani keluar, coba lihat diri kita. Apakah masih ada noda masa lalu, noda kekelaman, noda dosa yang mengikat kita? Bagaimana kita bisa melepaskan orang-orang dari belenggu si jahat kalau kita sendiri terikat? Nggak bisa. Kalau kita aja masih keikat, gimana mau melepaskan orang lain, sedangkan melepaskan diri sendiri aja belum bisa. Kondisi kita masih terikat. My God. Kita aja nggak ada kejujuran di hadapan Tuhan. Kita aja nggak ada terbuka dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mau mengalami satu perubahan dalam hidup kita? Mari Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun kita berada. Keterbukaan kita di hadapan Tuhan adalah awal dari perubahan kita dengan Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita. Kalau kita ingin satu perubahan, terobosan, kemenangan, mukjizat terjadi di hidup kita, akuilah kelemahan kita. Akuilah di hadapan Dia. Jujurlah di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Maka dari situ kita akan melihat dan mengalami banyak terobosan, kemenangan, mukjizat, berkat mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau bekerja sama. Dan mau menghargai orang lain. Mengapa demikian? Dia akan menganggap bahwa orang lain pastinya mempunyai kelebihan. Dan dia tidak akan menganggap dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Dia akan terus rendah hati. Saya bukan siapa-siapa. Ingat, tidak ada sukses atau keberhasilan yang diraih dengan sendiri. Artinya, kita butuh teman, butuh orang lain, butuh sahabat, butuh partner untuk mendoakan kita. Dan kita juga butuh Tuhan tentunya dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kerjasama kita, komitmen kita dengan Tuhan dan dengan sesama akan menentukan kesuksesan dan keberhasilan hidup kita. Amin. Iya. Saya percaya di dalam kerendahan hati kita pasti akan menemukan kekuatan-kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari. Unusual power. Supernatural power. Kita akan dapatkan selama kita merendahkan hati kita. Hidup kita di hadapan Dia.
Karena kerendahan hati kita membuat kita menjadi pribadi yang mau belajar, yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kerendahan hati membuat kita menjadi pribadi yang terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Kerendahan hati membuat kita menjadi pribadi yang mau dan bisa menjalin hubungan dan kerjasama dengan Tuhan dan sesama. Dari ketiga hal ini, saya percaya hidup kita akan semakin indah dan pastinya semakin dimahkotai oleh Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara semuanya, jika orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan di dalam Alkitab. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Eva. Yes, wow, luar biasa hari ini ya kita diberkati. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini tentang kerendahan hati? Wow. Satu firmannya ini singkat, padat, jelas dan tegas ya. Bagaimana saya juga ditegur bagaimana kita harus rendah hati, karena barang siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan kita harus perlu belajar dari orang lain, mengakui kelebihan orang lain, menghargai ya Bapak Ibu. Dan kita juga harus jujur di hadapan Tuhan, jangan ada yang tersembunyi, dan harus kerjasama dengan orang lain. Terima kasih Pak Noven, luar biasa hari ini. Baiklah Bapak Ibu, ada yang karena ini training doa pasukan, silahkan apabila ada yang mau menambahkan, mungkin Ibu Nani, silahkan Ibu Nani. Ya, Shalom Pak, terima kasih untuk firman-Nya hari ini yang luar biasa. Kita selalu belajar untuk rendah hati. Jadi itu harus dari kita mau ya. Tuhan mau, tapi kalau kita nggak mau ya Tuhan nggak bisa ubah kita. Jadi harus dari kita yang mau belajar, mau berubah, mau terus terbuka, jujur, mau ditegur. Ya, akibatnya kita bisa bekerja sama dengan yang lain ya kan. Kalau kita rendah hati, mari kita terus rendah hati, karena rendah hati itu awal dari semua berkat Tuhan. Tuhan tidak bisa memberikan urapan, nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak rendah hati. Ya, tapi perlu usaha dari kita juga. Jadi kita mau, tapi kalau nggak ada usaha dari kita ya nggak bisa juga ya kan. Jadi harus ada butuh kerjasama dari kita untuk mau diubah terus. Karena firman-Nya itu sebagai pedang ya untuk mengikis semua kesombongan, semua kedagingan kita harus siap mati. Jadi rendah hati sebenarnya adalah juga kematian dagingnya. Jadi kalau daging kita masih, ego kita masih tinggi, itu susah rendah hati. Mari kita semua rendah hati. Terima kasih Pak. Biarlah kita ke depan, kita akan terus merendahkan diri kita, karena rendah hati itu harus kita yang merendahkan diri, nggak bisa dipaksa-paksa, kamu harus rendah hati, nggak bisa. Jadi kita sendiri yang merendahkan, hendaklah rendahkanlah dirimu ya kan. Tuhan suruh kita yang merendahkan diri. Makasih. Makasih. Ayo kita mari semuanya kita mau merendahkan diri. Jadi banyak tantangan, ntar dihina, diapain, macam-macam, itu ujian seperti kita kuliah kan. Kalau kita masih marah, masih emosi, masih responsif, berarti kita belum rendah hati. Jadi mari kita merendahkan diri. Makasih. Sekian. Terima kasih Bu Nani. Wow, luar biasa ya, kita percaya hari-hari ini kita diproses. Jadi apalagi menjelang akhir zaman kita dimurnikan ya Bapak Ibu, mulai dari gerejanya. Dan memang ada banyak masalah dalam hidup kita ini apakah kita dapat rendah hati atau kita dapat, jadi kita ada yang mau komen lagi, jadi kita harus merendahkan diri, artinya kita harus bekerja sama juga dengan orang lain dan menganggap orang lain lebih penting daripada kita, lebih
Kalau ada orang yang berbakat, kita harus juga menghargai, itu namanya rendah hati juga ya Pak ya. Silakan Bu Koba, mungkin ada yang mau ditambahkan, atau Bu Acing, Bu Ella, silakan Pak Robert. Ya, saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih terutama juga kepada Bapak Noven yang telah memberikan Pak Robert hilang sinyalnya ya? di mana saya mempelajari bahwa selama ini saya sangat sekali emosional orangnya, atau temperamen saya mudah sekali tersinggung ya. Tetapi saya bersyukur pada kesempatan hari ini Bapak telah menyampaikan kebenaran firman untuk mengingatkan dan menegur saya supaya untuk kedepannya saya boleh lebih lagi tidak temperamen atau tidak emosional, sehingga mau membaca pikiran-pikiran orang dan juga mau merendahkan hati seperti topik hari ini, dan juga mau memahami orang lain daripada memahami diri sendiri, atau daripada kita mengutamakan kesombongan diri sendiri. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yes, thank you Pak Robert. Baiklah, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari kita di sini yang ada di Zoom ini? Ya, silakan Bu Koba. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih juga buat pembicara kita hari ini yang luar biasa. Firman-nya sangat menamplak benar-benar. Firman itu memang tidak membedakan siapapun orang, baik orang yang berada maupun orang yang tidak berada. Karena memang di 2 Timotius ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mengingatkan kesalahan dan lain sebagainya, itu memang sungguh luar biasa. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, itu benar-benar nyata. Terkadang kita sebagai orang percaya, kita tidak yang ada dalam diri kita itu memang yang ada kesombongan, suka menyembunyikan kelakuan kita di balik daripada Alkitab. Kita berkata, saya orang Kristen loh, enggak deh gitu. Padahal tersembunyi sekian banyak kelakuan kita yang sulit untuk kita mengakui. Tetapi di Mazmur tadi mengatakan, Mazmur 149 ayat 4 di situ, kalau kita mau benar-benar menjadi orang Kristen yang terbuka di hadapan Tuhan, yang mau dipulihkan di hadapan Tuhan, yang mau dimenangkan, yang mau terlepas dari segala belenggu kesombongan di hadapan Tuhan, seharusnya kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus rendah hati, seperti pembicara kita kan, rendah hati. Kunci dari segalanya adalah rendah hati. Sehingga ketika kita sudah rendah hati, firman-Nya tadi mengatakan, Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Siapakah umat itu? Umat itu adalah saya dan Bapak Ibu yang ada dalam Zoom hari ini. Umat itu adalah setiap orang yang percaya. Tetapi kepada siapakah Tuhan berkenan? Apakah mereka berseru-berseru, Tuhan, Tuhan? Tidak, Tuhan bilang. Yang berkenan di hadapanku adalah yang melakukan kehendak-Ku. Orang yang melakukan kehendaknya, apa yang mereka terima? Mereka menerima mahkota keselamatan. Sungguh luar biasa janji Tuhan. Merinding. Tuhan mengatakan, mereka yang melakukan kehendak-Ku. Ketika mereka melakukan kehendak-Nya, apa yang mereka terima? Mereka menerima adalah upah keselamatan yang dimahkotai. Wow. Ada mahkota dan keselamatan. Sungguh luar biasa. Jadi ya terima kasih Pak
untuk firman-Nya hari ini, Pak Noven, luar biasa, sangat menambah. Yes. Sangat nampak. Bukan hanya orang lain, saya sendiri merasakan itu juga gitu. Terkadang ada roh kesombongan juga yang menyelimuti diri saya. Tidak bisa dipungkiri. Sebagai manusia kita masih ada di bumi, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita sudah melakukan kesalahan dan datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengakui itu, Tuhan bilang, engkau menerima keselamatan. Mahkota keselamatan. Tidak main-main. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Dan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya satu yang bisa memberikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Jadi terima kasih Pak buat firman-Nya hari ini. Berkatilah Bapak, buat kalian kita semua yang ada dalam Zoom ini yang menerima firman ini dan mau melakukan kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Bu Koba. Hari ini memang kita senantiasa diingatkan bagaimana kita harus rendah hati, kita tidak sombong. Kadang-kadang memang suka lupa Pak ya. Kalau apalagi kita orang percaya nih, wah. Apa bedanya Pak kalau kita misalnya mendeklarasikan itu, misalnya kita mendeklarasikan itu kan kita percaya gitu kan. Misalnya aku bilang, aku diberkati, aku anak Tuhan yang luar biasa, itu enggak sombong kan Pak, beda ya? Enggak Bu. Selama kita sudah jujur dengan Tuhan, kita memperkatakan siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya kita berhak dong. Apa yang kalau kita sudah mengerti kalau kita anak Tuhan, ya kita berhak mengatakan, Tuhan, aku terima apa yang menjadi bagianku, hakku. Aku diberkati, hidupku bahagia, panjang umur, sehat sempurna, tidak mengalami maut, tidak mengalami bahaya celaka, tidak akan mengalami kemunduran. Apapun yang kau kerjakan, selalu naik, jadi kepala, diberkati Tuhan sempurna. Enggak apa-apa Bu, itu harus kita perkatakan. Karena kita tahu bahwa kita itu lemah, banyak kekurangan. Tapi kita percaya bahwa firman yang hidup itu akan memerdekakan semuanya. Sehingga hidup kita menjadi lebih sempurna dan lebih indah di hadapan Dia. Iya. Malah kita harus memperkatakan firman dalam diri kita. Ya, baiklah. Mungkin kalau saya misalnya nih Pak, ini contoh nih. Misalnya kita punya kuasa lah, misalnya punya urapan kesembuhan, misalnya. Lalu kita katakan, kita dengan yakin mengatakan misalnya kayak saya nih suka kalau ministry ini di PSBB ini Tuhan izinkan supaya kita mau belajar untuk rendah hati, untuk kembali lagi introspeksi dalam diri kita, untuk lebih mengerti apa sih yang Tuhan mau. Itu sih, apa ya sih yang menjadi agendanya Tuhan, bukan jadi agendanya kita nih, bukan agendanya pemimpin, agendanya gembala, tapi yang menjadi utama adalah agendanya Tuhan. Itu aja, Pak. Iya, ya terima kasih Pak Manulang. Ini ya sama-sama Pak David. Salam Pak. Silakan Bu Eva. Oh ya, saya langsung izin ya Bapak Ibu semuanya. Saya keluar. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau tanya Pak. Ya. Terima kasih Pak Noven Manulang. Tuhan Sama-sama berkati. Pak Gembala, Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan deklarasikan firman Mazmur 91. Silakan Ibu Ella. Pak Robert, siapa yang akan deklarasi? Kita sama-sama deklarasikan ya Mazmur 91. Ya. Deklarasi Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah dia melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Aku tahu setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 orang rebah di kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku akan menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah kau telah kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Ya. Singa Dan ular tedung akan kulangkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan yang daripadanya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Robert. Baiklah Bapak Ibu, kita akan kita percaya, kita deklarasikan ya Mazmur 91, karena ini adalah hari-hari ini kita percaya kita akan dilindungi oleh Tuhan, setiap orang-orang yang percaya. Baiklah Bu Nur, bisa minta tolong satu lagu lagi sebelum masuk doa syafaat. Kita akan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Baik, Bapak Ibu, kita kembali puji Dia sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita tahu doa adalah alat kita dalam berkomunikasi dengan Allah dan bisa mengubah segala sesuatunya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan, ya, terpujilah Dia. Kita percaya bahwa hanya doa yang boleh mengubah segala sesuatu melalui pertolongan Roh Kudus-Nya, dan iman kita naikkan segala pergumulan kepada Bapa, biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi daging bagi kami, dan kami terus diubahkan dari hari ke hari. Pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami, Bapa, untuk kami boleh meminta kepadamu belas kasihan yang daripadamu untuk Bapak Ruslan, papanya Bu Eva, Tuhan. Kau yang melawat. Saat ini kami mohon lawatan-Mu. Waralapata karalapata karalapasi untuk Bapak Ruslan, supaya Kau terus menjamah hatinya, menjamah pikirannya. Biarlah Engkau yang menariknya, Tuhan, untuk taat kepadamu, untuk menerima Yesus dengan segenap hatinya, untuk terus menerima mujizat-mujizat, sehingga dia boleh menyatakan kemuliaan-Mu, mengharumkan nama-Mu. Banyak jiwa yang boleh diselamatkan melalui Pak Ruslan ini. Kami tidak tahu, Tuhan, apa rencana-Mu, tapi satu hal kami tahu, bahwa rencana-Mu selalu indah bagi kami. Kami tetapkan dan kami mau terima rencana-Mu yang indah itu bagi Eva dan keluarganya.
Biarlah terus pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga Eva, baik papanya dan keluarga mamanya, suaminya, anak-anaknya semua terjadi pemulihan. Kami percaya Tuhan saat ini kami menarik turunkan pemulihan demi pemulihan itu. Belas kasihan-Mu, kasih karuniamu mengalir pada keluarga Eva, dan kami percaya Pak Ruslan terus diselamatkan, disembuhkan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, adalah suatu yang tidak ada yang mustahil bagimu dan kami. Kami percaya dengan iman kami, ada kuasa ilahi itu yang mengubahkan segala sesuatu. Dengan ini kami menyatukan hati kami untuk kami ubahkan keadaan, baik sakit penyakit itu menjadi suatu kesembuhan. Terima kasih Bapak di surga karena Engkau sudah mati bagi kami, bagi Pak Ruslan, untuk menanggung semua dosa-dosanya, untuk menanggung semua sakit penyakitnya, sehingga Pak Ruslan bisa menjadi sembuh, jadi kesaksian, dan juga diselamatkan, bahkan semua banyak jiwa dan keluarga-keluarga yang lain yang belum percaya kepada Tuhan akan melihat kemuliaan-Mu, dan mereka akan diselamatkan juga. Terima kasih Tuhan, atas kasih karuniamu yang luar biasa itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nani. Baiklah, kita akan doa untuk bangsa dan negara. Mungkin Bu Acing bisa doa untuk bangsa dan negara. Bagi yang didoakan juga bisa titip doa ke Bu Acing. Silahkan dibuka mic-nya atau chat. Tuh. Itu Bu Nani. Kita satukan hati di dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Saudara seiman kami sehat semua di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah Tuhan membiarkan kami Tuhan tergeletak, tapi Engkau membungkus kami dengan darah-Mu Yesus. Biarlah Engkau pakaikan kami Tuhan, ketopong-Mu, baju jiramu, pedang roh-Mu, berikat pinggang kebenaran, berkasut kelerahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Shalom bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia kami semakin hari semakin Engkau pulihkan. Apapun permasalahannya Tuhan, Engkau campur tangan itu atas kehendak-Mu Bapa. Bapa kami juga berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa, buat Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau campur tangan Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Engkau campur tangan Bapak Jokowi Tuhan. Engkau campur tangan juga Tuhan seluruh staf-stafnya, wakil-wakilnya semua Tuhan. Bangsa kami akan dipulihkan. Mereka akan takut akan namamu Bapa. Biarlah semua atas kehendak-Mu Bapa. Biarlah mereka berjalan atas kehendak-Mu Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan terus Engkau pulihkan Tuhan. Semakin hari mereka semakin percaya kepadamu Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan. Bapa di dalam surga kami juga percaya semuanya itu atas kehendak-Mu. Bagi Tuhan hamba-hamba-Mu, biji matamu dimanapun berada Tuhan, hamba-hamba-Mu di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung Tuhan, di semua Tuhan mereka Tuhan, biarlah tutup bungkus mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa kami juga berdoa semua Tuhan buat dokter-dokter yang merawat yang orang sakit Tuhan, atas kehendak-Mu Bapa, obat-obatan juga Tuhan, itu yang Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Maupun juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala Tuhan di seluruh bangsa Indonesia kami Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, biar mereka terus Tuhan berkumandang nama Yesus saja yang diagung-agungkan. Nama Yesus, roh takut akan Engkau Tuhan. Pulihkan semua hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Biar semua hamba-hamba-Mu, gembala-gembala Tuhan, yang senior dan tidak senior juga Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kalau Engkau terus memakai kami menjadi tiang doa Tuhan, bangsa Indonesia kami Tuhan, Engkau juga memulihkan kami Tuhan. Engkau yang terus Tuhan membawa kami roh kepekaan Tuhan, agar kami
terus Tuhan berada di dalam nama-Mu Yesus. Biarlah terus kami Tuhan, kami percaya, kami bersyukur Tuhan, kami juga mengampuni atas kesalahan kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur buat bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat daerah-daerah Tuhan, daerah kami Tuhan, dari Bogor sampai ke Tangerang seluruhnya Tuhan. Engkau campur tangan, banyak orang-orang bersyafaat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Banyak orang yang berdoa keliling Tuhan, ada kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Gereja-gereja juga minggu dibuka Tuhan, ada kasih-Mu, kuasa-Mu. Biarlah kami menyambut kemenangan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kepada-Mu, dan kami mau berdoa yang Engkau telah ajarkan kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Cing. Komplit ya, sudah doa. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan ministry update untuk 1 minggu ke depan. Silakan Bu Ella ditampilkan jadwalnya. Bapak Ibu, untuk hari Senin kemarin kita dilayani oleh Pak Robert Winata, bisa di-review di YouTube. Dan juga hari Selasa kita kemarin tentang akhir zaman oleh Pak Aldo. Setiap Selasa ada pelajaran tentang akhir zaman, dan Rabu ini kita dilayani oleh Pak Novan Manulang. Kita training hari ini, kenapa panjang? Karena ini adalah training pasukan doa, jadi ada diskusi ya kalau setiap Rabu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti malam jam 7 malam kita ada ibadah juga, Praying for Nation, yang akan dilayani oleh Pendeta Dieter Nicholas. Beliau ini adalah seorang pastor juga, di IG-nya bisa dilihat ya, di Pendeta Dieter Nicholas ini. Judulnya tentang tinggal di dalam sukacita ilahi. Jadi ajak teman-teman kita berdoa bagi bangsa dan negara. Oke, next Bu Ella, bisa hari Kamis. Hari Kamis ini kita dilayani oleh evangelis Pandoko Winata, menjadi hamba yang merendahkan diri. Dan next Jumat, Bu Ella ada. Jumat ini kita dilayani oleh Reference Anak Lak dengan temanya rendah hati. Jadi bulan ini kita belajar tentang kerendahan hati Bapak Ibu. Tapi setiap pembicara pasti berbicara berbeda-beda, dari memahami dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan, kita percaya PSBB ini akan menjadi pasukan Tuhan yang luar biasa, yang rendah hati ya. Terima kasih Bu Ella. Baiklah, untuk Sabtu kita tetap ada ibadah online jam 2 siang. Kita akan dilayani oleh Ibu Deborah Maliana. Jadi doa pemulihan setiap Sabtu jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu bisa ajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk datang di Zoom PSBB Ministry. Dan juga jangan lupa untuk di-review, di-subscribe, di-share. Jadi kita nih membagi berkat lewat link ini, ada khotbah-khotbah kita bagikan ke teman-teman. Siapa tahu itu akan memberkati, karena akhir-akhir ini banyak orang yang stres ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbagi link khotbah atau apa, mungkin dia bisa pulih, maksudnya diberkati lewat kesaksian ataupun lewat khotbah-khotbah yang dari PSBB Ministry ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Anton Thanos. Silakan Pak Anton. Ya, mari kita akhirin ibadah pagi kita ini dengan doa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, untuk kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dan sebentar kami akan melaksanakan aktivitas. Kami serahkan semua aktivitas yang akan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mengambil alih setiap aktivitas kami. Tuhan yang berekspresi di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang ada di dalam komunitas PSBB ini pada pagi yang indah ini dalam Zoom ini, kami percaya berkat Tuhan terus melimpah bagi kami dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi dengan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kasih sayangnya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur.